Jadi anggota permanen Dewan Perdamaian Trump harus bayar 16,9 triliun rupiah. Indonesia resmi menjadi salah satu anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace, BOP, bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keanggotaan ini ditandatangani langsung Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri pembentukan BOP di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia ke BOP sebagai momen bersejarah untuk memerdekakan Palestina dan menyelesaikan konflik Gaza. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Kata Prabowo, usai melakukan penandatangan piagam BOP. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. BOP adalah organisasi internasional baru yang dibentuk Donald Trump untuk mengawal transisi, rekonstruksi, dan stabilitas Gaza, Palestina, pasca konflik dengan Israel. Dilansir dari rilis Sekretariat Presiden, pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict 20% Roadmap dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803/2025. Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza, NCAG. Dilansir dari BBC, tidak ada syarat khusus suatu negara untuk bergabung dalam BOP. Yang menjadi pembeda adalah syarat untuk menjadi anggota permanen. Mereka yang ingin menjadi anggota permanen dalam BOP harus membayar biaya $1 miliar AS atau sekitar 16,9 triliun rupiah. Jika tidak, keanggotaan hanya terhitung selama 3 tahun saja. Rencananya iuran itu digunakan untuk mendanai rekonstruksi Gaza, namun bisa juga diperluas untuk menangani konflik lain. Salinan surat dan draft piagam yang dilihat kantor berita Reuters menyebutkan, Dewan ini akan dipimpin Donald Trump seumur hidup, meski ia tak lagi menjadi Presiden AS. Meski telah resmi bergabung dalam BOP, Indonesia belum membahas apakah keanggotaan mereka akan berstatus sementara atau permanen. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Fahd-Nabil Ahmad Mulacela dalam jumpa pers, Kamis. Sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut, ucapnya. Namun, dalam konteks ini, Nabil menekankan bahwa keanggotaan di Dewan Perdamaian atau Board of Peace, BOP, ini tidak mengharuskan untuk membayar demi mendapatkan kursi. Namun, keanggotaan itu tidak mengharuskan pembayaran, terutama apabila tidak untuk yang permanen, kata dia. Guru Besar Tetap Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, FIB, Universitas Indonesia, UI, Yon Majmudi mengatakan, Indonesia tak harus menjadi anggota permanen dalam organisasi bentukan Trump tersebut. Mengingat BOP dibentuk bukan untuk menjadi organisasi yang membawahi Perserikatan Bangsa-Bangsa, melainkan untuk penyelesaian konflik Palestina. Selama tujuan pembentukan itu bisa segera diselesaikan, maka BOP tak lagi memiliki peran yang signifikan untuk lanjutan diplomasi luar negeri Indonesia. Saya kira tidak perlu sampai posisi permanen. Perlu dilihat efektivitas peran Indonesia dalam menyelesaikan masalah Gaza. Tidak perlu buru-buru menjadi anggota permanen, ucap Yon kepada Kompas.com. Dia menambahkan, jika keanggotaan Indonesia berfokus pada penyelesaian konflik di Gaza, BOP bisa memiliki dampak yang baik. Namun, dengan prasyarat, posisi Indonesia jelas memberikan dan menjaga kepentingan Palestina agar tidak dipengaruhi oleh Amerika yang condong kepada Israel. Maka kekuatan Indonesia dan 7 negara Arab menjadi sangat penting bagi penyelesaian yang ada di Gaza, kata dia. Namun, jika BOP berlanjut sebagai kekuatan yang dianggap antitesa terhadap PBB, maka keterlibatan Indonesia perlu ditinjau ulang. Karena melihat posisi Trump yang berlawanan dengan kekuatan multilateral dan lebih suka mengacak-acak tatanan global secara umum. Jangan sampai kemudian menempatkan Indonesia ke dalam lembaga yang seperti itu, ucap dia. Hal senada disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patijalal. Dia mempertanyakan, mengapa perlu ada biaya fantastis $1 miliar AS untuk menjadi anggota permanen? Hal ini mengesankan BOP sebagai gerakan yang sangat transaksional dan elitis. Dan apakah Indonesia akan membayar? Menurut saya jangan, kata Dino dalam akun X Dino Patijalal. Dia juga menilai,
Kemenlu RI perlu menjawab sejumlah pertanyaan publik terkait bergabungnya Indonesia ke BOP. Pemerintah harus secara gamblang memperlihatkan hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota BOP dan menjamin proses di dalamnya tidak menjadi proyek real estate Trump di Gaza. Dia juga mempertanyakan perwakilan Palestina dalam BOP, karena saat ini Amerika dan Israel sudah menjadi anggota BOP. Kalau ada PM Israel Netanyahu dalam Dewan Perdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina? Kata dia. Guru Besar Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Sudarnoto Abdul Murad turut bersuara atas keputusan Presiden Prabowo tersebut. Atas nama Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia, Sudarnoto meminta Prabowo untuk mempertimbangkan secara serius menarik diri dari forum buatan Trump tersebut. Upaya ini bisa dilakukan jika ke depan terbukti BOP ternyata hanya untuk memuluskan jalan Israel menganeksasi Gaza. Mempertimbangkan secara serius untuk menarik diri secara terhormat dari forum internasional manapun apabila terbukti benar-benar menyimpang dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina, ucap dia. Permintaan ini bukan tanpa latar belakang. Sudarnoto mengatakan, ada masalah besar dalam struktur BOP yang sangat serius. Misalnya, keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kekerasan di Gaza. Model ini berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan, ucap Sudarnoto. Sudarnoto juga menegaskan, pemerintah seharusnya mematok resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sebagai patokan untuk mewujudkan perdamaian di Gaza. Hukum humaniter internasional dan self-determination harus tetap menjadi dasar yang tidak dapat ditawar. Jalan lain yang bisa dipertimbangkan di luar BOP, Indonesia bisa memperkuat peran bersama negara lain dan masyarakat global secara konsisten terkait kemerdekaan Palestina. Memperkuat engagement dan koordinasi antara pemerintah dengan kekuatan organisasi civil society dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong agar Israel diberi sanksi internasional atas semua kejahatan yang dilakukan, kata dia. Next, the Deputy Prime Minister of the Kingdom of Jordan and the President of the Republic of Kazakhstan. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.